Faslun, ini suatu pemisah fi bayani ahkamil haidi, di dalam penjelasan tentang haid, wan nifasi dan nifas, wal istihadati dan istihadah. Ketiga-tiganya ini darah keluar dari perempuan, tidak ada yang keluar dari laki-laki. Haid ini adalah pertanda kalau perempuan itu stabil, normal. Kalau perempuan itu normal haidnya, maka dia itu akan normal juga potensinya untuk mempunyai anak. Tapi kalau haidnya itu tidak lancar, makanya ada istilah datang bulan. Kok bisa haid itu disebut dengan istilah datang bulan? Karena haid itu adalah datangnya memang setiap bulan, 1 bulan sekali. Itu kalau perempuan normal. Tapi ada juga perempuan yang tidak seperti itu. Kadang haidnya 3 bulan sekali, kadang 6 bulan sekali, kadang 1 tahun sekali, kadang tidak pernah haid sama sekali. Ada itu. Itu juga mempengaruhi terhadap reproduksi. Mak tahu ke reproduksi? Baik, saya sengkok asako lagi ya kena. Saya tidak langsung baca kitab terus, saya sekolah juga ini. Wa yahruju, dan keluar minal farji, dari kemaluan depan perempuan. Kalau maknanya farjon ini kan sudah saya jelaskan beberapa pertemuan yang lalu, bahwa farjon itu adalah lubang. Kemudian istilahnya selanjutnya segala yang berlubang. Pada awalnya segala yang berlubang itu adalah farji. Akan tetapi maknanya berubah ketika sudah disebut dengan istilah farji, itu adalah kemaluan depan perempuan. Apa yang keluar dari farjinya perempuan? Salah satu dima'in, 3 beberapa darah. Damul haidi, berupa darah haid, wan nifasi, dan darah nifas, wal istihadati, dan darah istihadah. Apa sih yang disebut dengan darah haid? Fal haidu, adapun darah haid, waddamu, adalah darah, al-khariju, yang keluar, fi sinnil haidi, pada usia haid. Ada usianya. Berapa tahun itu usianya haid? Wa huwa, adapun sinnul haidi, tis'u sinina, adalah 9 tahun. Fa'aktsaru, atau lebih. Jadi minimalnya umur 9 tahun. Keluar itu min farjil mar'ati. Nah ini min farjil mar'ati, dari farjinya perempuan. Ala sabilis sihati, pada kondisi sehat, tidak sakit. La li'illatin, bukan karena suatu penyakit. Balil jibillati, akan tetapi karena karakter, tabiat perempuan memang sudah seperti itu. Jadi tidak perlu berhayal lah, atau tidak perlu berdoa, ya Allah semoga nanti saya kalau sudah dewasa haid. Ya kalau sudah perempuan ya pasti haid. Kalau laki-laki doa seperti itu yang bukan karakternya itu, ya ndak akan haid. Ya Allah semoga saya hamil, hanya sih cek lelaki pas hamil kana taka ala tak temu polo kali na ya nu ya pakun tak kira hamil ja. Beda dengan perempuan, itu yang disebut dengan tamanni, berharap sesuatu yang tidak mungkin diharapkan. Itu cek lelaki terus hamila taka elakoni berapa kali tak kira hamil ja. Min ghairi sababil wiladati, tanpa sebab melahirkan, itu adalah haid.
Jadi haid itu adalah darah yang keluar dari farjinya perempuan pada usia haid. Jadi usia haid itu berapa? 9 tahun. Kalau dia umur 8 tahun sudah keluar darah, maka itu bukanlah darah haid. Keluarnya itu ya memang karena sudah karakter tabiatnya perempuan. Wa qauluhu, adapun perkataan musannif yang berbunyi walaunuhu aswadu, walaunuhu adapun warna darah haid itu, aswadu ialah hitam, muhtadimun yang pekat, lazzaun yang menyengat. Menyengat ini adalah ngak-ngak koko, itu istilahnya. Apa kalau bahasa Indonesianya ngak-ngak koko? Ya hangat tapi tidak panas. Nah, ada panas, ada hangat. Nah, itu sama seperti kalau panas itu kan mungkin sampai berapa derajat Celcius itu. Seperti sekarang corona itu. Corona kalau sampai berapa? 30 berapa? 37 atau 39? 39. Kalau sampai 39 itu kan panas. Nah, tapi kalau biasa enggak, hangat ya. Sama kayaknya ini mungkin sama ya. Seperti apa itu? Seperti kotoran manusia. Kotoran manusia waktu pertama keluar itu hangat koko gitu kan. Hangat itu. Iya, hangat itu. Kalau tidak percaya kalian tidak usah menyentuh punyanya sendiri. Nah, biar ketika ada sapi atau apa di sini, sapi atau kucing, ketika baru keluar, ini nama eksperimen kan? Tidak apa-apa eksperimen. Ketika keluar disentuh, dirasakan itu. Itu nggak koko itu. Ada rasa hangatnya itu. Laisa ialah tidak ada apa redaksi walaunuhu aswadu muhtadimun ladzaun itu fi aktsari nusahil matni, ya di sebagian besar redaksi kitab matan. Di mayoritas redaksi kitab matan lafal ini tidak ada. Wa fis sihahi, dan ialah di dalam kitab sihah. Ini nama kitab teman-teman, as-sihah. Ihtadama pekat, adamu apa darah, istaddat sangat, humratuhu apa merahnya, hatta swadda sehingga menghitam. Berarti ini sangat merah sehingga dari saking merahnya agak kehitam-hitaman. Ya gampangnya apa? Ya merah pekat itu saja. Merah pekat dan agak hangat itu. Wala dha'athu an-naru hatta ahraqathu. Ini ibarat saja ini. Wala dha'athu, dan membakar hu kepada dam, an-naru apa api, hatta ahraqathu sehingga ya menyengat. Sehingga membakar apa api hu kepada dam. Ya itu sudah ngak koko, sudah itulah. Itu adalah darah haid. Wan nifasu, ini yang selanjutnya adalah darah nifas. Wan nifasu, adapun nifas, wadamu adalah darah, al khariju yang keluar, akibal wiladati setelah melahirkan. Akibah ini berarti tidak lama teman-teman, langsung setelah melahirkan langsung keluar darah. Nah, itu berarti darahnya disebut dengan darah nifas. Dan istilahnya di sini menggunakan akibah, bukan ba'da. Jadi setelah melahirkan itu langsung keluar darah. Darah itu disebut dengan darah nifas. Fal khariju ma'al waladi au qablahu la yusamma nifasan. Iya, sehingga konsekuensinya
adalah fal khariju, adapun darah yang keluar ma'al waladi bersama anak, au qablahu atau sebelum anak, la yusamma nifasan, la yusamma ialah tidak dinamai apa al kharij nifasan akan nifas. Sehingga konsekuensinya kalau darah yang keluar bersamaan dengan anak atau darah yang keluar sebelum anak itu keluar, maka darah itu bukanlah darah nifas. Lantas darah apa? Ya darah, yang penting itu sudah. Kan biasanya ketika si bayi itu lahir, itu kan pasti berdarah, teman-teman. Soalnya kalau tidak berdarah pasti basah itu. Kalau tidak basah itu tidak licin, teman-teman. Kalau tidak licin itu sakit keluarnya. Iya, makanya harus berdarah, itu sakit nanti. Makanya kadang ketika kering ya, ketika anaknya itu kering, tidak ada darahnya, tidak ada basah-basahnya, itu sering sobek itu kadang. Makanya perjuangan orang melahirkan itu perjuangan luar biasa. Oleh karena itu teman-teman harus sangat menghormati khususnya kepada ibunya, karena yang dipertaruhkan ketika melahirkan itu adalah nyawa. Kalau tidak percaya, nanti lihat saja kalau teman-teman sudah menikah, sudah punya istri, dan istrinya sudah mau melahirkan. Kalau guyonannya orang-orang itu, mentau, kalau bahasa Indonesianya, kalau tahu kesakitnya melahirkan, tidak mau melahirkan lagi. Tapi seringkali lupa akan sakitnya melahirkan karena sudah lebih menikmati kepada sesuatu yang sebelum melahirkan itu, sehingga lupa. Berarti kalau seperti itu, saya kadang mikir ya, ini benar, ini bercanda, ini memang ini bahasa bercanda. Menengak ka sakit na ngalahir laki, tak tero ngalahir lagi na boleh, tak tero ngandunga, saking sering kali lupa. Berarti kalau seperti itu, sesuatu qoblal wilada, sebelum melahirkan itu aladzu minal wilada, lebih nikmat daripada sakitnya. Jadi rasa sakit itu dikalahkan rasa nikmatnya. Nah, itu berarti kan seperti itu. Itu menurut saya sih, ini perempuan ini tidak sungguhan, berarti katanya saya. Ini tidak sakit sungguhan, ini berarti kayak masake gayanya itu. Mak bedet tak terhamila, tapi hamil melolo kan sih. Berarti sakitnya masih lebih enak, masih lebih besar enaknya daripada sakitnya. Jadi kalau dipertimbangkan, kalau kita kalkulasi, sakitnya adalah 99%, tapi enaknya 290%. Talebot kena. Makanya orang itu, khususnya perempuan, tidak pernah jera dengan sakitnya melahirkan, karena enaknya sebelum melahirkan itu jauh lebih enak. Seringkali kan, iya, kenapa kok seperti itu? Ya karena yang ngomong laki-laki ya, karena yang ngomong laki-laki. Coba saja yang ngomong perempuan. Iya, saya rasa seperti itu juga. Saya ini berbicara tidak sedang condong ke laki-laki dan juga tidak sedang condong ke perempuan. Itu adalah realita. Sering juga perempuan ini berkata, melalaki cet ngalaknya mana tibi nasi. Kan bahasanya seperti itu, melalaki cet ngalaknya mana tibi. Iya pacetan bila tak tahu bila sakit saya tekan dia anak 10 sih nyaman, tekan dia anak 10 dia anak 20 sih nyaman jan. Iya tak nurok lahir, tak nurok ngandung, tapi ndak, tapi bila mengandung bermain.
Berarti kan pada itu antara selaki dan sebini pada. Jadi ndak usah ngomong-ngomong seperti itu. Iyalah ayo. Ya, harus dibangun bersama. Biasa ya. Kalau kalian kan belum mendengar bahasa-bahasa seperti itu. Karena masih belum pernah bergaul dengan para ibu-ibu dan para bapak-bapak. Kalau saya kan sudah bapak-bapak ya. Wa ziyadatul ya'i, adapun tambahan ya fi akiba pada lafal akiba, lughatun ialah suatu bahasa, qalilatun yang sedikit. Ada suatu bahasa yang akiba itu setelah qaf ada ya-nya. Akiba itu ada. Akibal wiladati, ada yang seperti itu. Ada yang akiba itu. Tapi yang sering saya jumpai memang akiba. Tapi ada juga yang akiba itu sedikit. Wal aktsaru, adapun mayoritas, hadfuha ialah membuang iya.